teman-teman kelas 9, apa kabar? Kembali lagi nih kita bertemu di dalam pengajaran kita Minggu Pentakosta 31 Mei 2020. Baiklah, sebelum kita memulai pengajaran kita tetap fokus pada Alkitab kita, handphone, HP maupun TV kalian. Sebelumnya kita akan satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk semua berkat Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu dan Roh Kudus-Mu mengumpulkan kami, menyatukan hati kami masing-masing, sekalipun kami di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan yang menuntun kami dan memberkati kami, sehingga kami boleh fokus di dalam pengajaran kami. Kami mau belajar tentang firman Tuhan. Biar Roh Kudus memimpin kami, memberkati hamba yang menyampaikan firman Tuhan dan memberkati teman-teman kelas 9 yang mendengarkannya. Biar firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami. Sucikan dan kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat Tuhan dan layak menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Baiklah, tema kita pada minggu ini yaitu Roh yang menuntun, yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Demikian. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang dipakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, teman-teman, ada yang tahu gak arti Pentakosta? Ya, Pentakosta adalah hari ke-50. Namun dalam Pentakosta ada peristiwa apa di situ? Ya, turunnya Roh Kudus. Makanya setiap Pentakosta kita memperingati turunnya Roh Kudus. Jadi Pentakosta bukan turunnya Roh Kudus ya, tapi tetap Pentakosta itu hari ke-50. Tapi diperingati apa? Ada peristiwa apa? Turunnya Roh Kudus. Nah, teman-teman, dari bulan Maret sampai dengan bulan ini, kita sudah melalui banyak peristiwa penting sebagai orang Kristen yang diakhiri pada Pentakosta. Dari mulai perjalanan Kristus. Kakak mau review nih. Kira-kira masih ingat gak ya perjalanan Yesus Kristus? Tapi sebelumnya kita tahu ya, sekarang kita hidup di zaman apa nih? Kok corona sih? Ya, kita hidup di zamannya Roh Kudus. Jadi ketika peristiwa yang lalu sampai dengan hari ini, bahkan sampai Maranatha, kita hidup di zamannya Roh Kudus. Oke, kita review perjalanan Tuhan Yesus. Ya, perjalanan Tuhan Yesus dimulai dari kisah kelahiran Tuhan Yesus. Siapa yang gak tahu tentang kelahiran Tuhan Yesus? Kayaknya lebih tahu tentang kelahiran ya daripada yang lain. Setelah kelahiran Tuhan Yesus apa? Masa hidup Tuhan Yesus 33,5 tahun Yesus mengajar. Yesus menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan bahwa Mesias akan datang yang dijanjikan Allah. Dan dia
dia menyampaikan banyak perumpamaan dan mujizat. Mujizat itu sasaran loh, bukan sarana. Yang Tuhan mau adalah bahwa Kristus, Mesias itu ada. Lalu berikutnya adalah Yesus mati di kayu salib sebagai tanda cinta kasihnya untuk kita. Sebagai ganti nih, saya, kamu, kita semua. Dia mati dan hari ketiga dia bangkit, tanda dia mengalahkan maut. Lalu ketika Yesus bangkit, 40 hari setelah kebangkitan Yesus, dia naik ke surga. Kenapa nggak langsung aja ya waktu bangkit langsung naik ke surga? Ternyata Tuhan mau melakukan hal yang lain. Yesus ingin mempersiapkan hal yang penting. Yesus ingin menyampaikan hal penting, yaitu apa? Ketika dia setelah naik, pada saat dia naik, dia terangkat ke surga, dia mengangkat tangannya. Orang-orang di bawah berkumpul. Yesus berkata apa? Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Amanat aku. Pesan terakhir seorang guru adalah hal yang sangat penting untuk seorang murid lakukan. Itu, pesan itu, amanat itu yang penting yang kita lakukan saat ini. Namun ketika Yesus telah naik ke surga, tugas Tuhan Yesus telah selesai. Lalu bagaimana selanjutnya? Selanjutnya Tuhan mengaruniakan Roh-Nya yang kudus sebagaimana janjinya pada kita. Ketika Yesus menyelesaikan tugasnya, dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menyediakan tempat untuk orang percaya, untuk saya dan kamu, amin. Dan dia nanti datang untuk hari penghakiman. Setelah Roh Kudusnya tercurah, yaitu Roh yang untuk menolong kita, menghibur kita, memimpin kita, menuntun kita kepada apa? Kebenaran Kristus, terlebih khusus melakukan pesan Tuhan Yesus yang sampaikan. Kalau di dalam kitab Markus bilang, pergi beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Kelahiran Yesus, masa hidup Yesus, Yesus mati, bangkit hari ketiga, naik ke surga. Lalu hari ini kita memperingati Pentakosta. Jadi sudah tahu ya artinya Pentakosta, dan sudah tahu, kita sudah bisa menceritakan dari lahirnya Kristus sampai dengan Roh Kudus. Lalu yang kedua adalah fungsi dari Roh Kudus itu. Fungsi dari Roh Kudus itu yang pertama adalah menjadikan kita milik Kristus. Dalam Roma 8 ayat 9b mengatakan, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Jadi Roh Kudus itu harus ada di dalam hati kita. Sejak kapan Roh Kudus itu ada dalam hati kita? Yaitu ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi yang bertata dalam hati kita. Maka saat itu juga Roh itu ada dalam hati kita, memerintah hidup kita, yaitu Roh-Nya yang kudus. Dan Roh Kudus itu tanda kita milik Kristus yang sudah ditebus melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi kisah tadi itu satu kesatuan. Makanya di Efesus 1 ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh keseluruhannya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi satu tidak bisa dipisahkan. Kita memiliki Kristus, tapi kita juga harus memiliki Roh Kudus. Karena apa? Tuhan itu adalah roh dan kebenaran. Jadi menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, menjadikan kita anak Allah. Dalam Galatia 4 ayat 6-7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah,
Sebagai anak, kita mewarisi semua hal yang diberikan Yesus melalui karya salib, yaitu penebusan, kesehatan, pengampunan dosa, pembebasan kutuk, dan kelimpahan. Untuk ayatnya kalian boleh cek di rumah ya, dibaca nanti. Luar biasa, menjadikan kita anak Allah. Jadi Roh Kudus dulu ada di dalam hati kita, dimeteraikan, dijamin kita menjadi anak Allah. Yang namanya anak berhak atas warisan, yaitu waris apa? Ahli waris kerajaan Allah. Jadi ketika Yesus naik mempersiapkan tempat untuk kita, kita berhak karena kita sudah menjadi anak. Pertanyaannya, sudahkah kalian lakukan itu? Sudahkah Roh Kudus kalian undang di dalam hati kalian menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi yang memimpin hidup kalian, menuntun hidup kalian? Berikutnya, yang ketiga, fungsi Roh Kudus adalah bersaksi tentang Yesus, menuntun kita untuk bersaksi tentang Yesus. Roh Kudus akan selalu meneguhkan ketika Anda merasa tidak layak. Dia tidak akan mengingatkan bahwa dia akan mengingatkan bahwa oleh darah Yesus Anda selalu dilayakkan. Bayangkan, Roh Kudus meneguhkan dan mengingat ya, selalu mengingatkan bahwa darah Yesus loh. Karena darah Yesus kita dilayakkan. Kolose 1 ayat 12. Jika Anda sakit, Roh Kudus akan mengingatkan bahwa oleh bilur-bilur Yesus Anda sudah disembuhkan. Ketika Anda merasa ada kutuk yang mengejar, Roh Kudus akan mengingatkan semua kutuk telah ditanggung Yesus di kayu salib. Galatia 3 ayat 13. Dan yang mengejar Anda hari ini adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Luar biasa, Mazmur 23 ayat 6. Tahu ya, Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Jadi ketiga, fungsi Roh Kudus itu yang memampukan. Luar biasa ya. Jadi Tuhan itu sempurna memberikannya bagi kita. Ketika Yesus ada, sempurna karyanya di kayu salib. Tapi ketika dia sudah menyelesaikan tugasnya naik ke sorga, dia menurunkan, mencurahkan rohnya yang kudus, lebih sempurna hidup kita. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena Roh Kudus menjadikan kita milik Kristus, menjadikan kita anak Allah, memampukan kita bersaksi tentang Kristus. Kembali lagi seperti amanat yang ketika Tuhan sampaikan pada saat dia naik, memberitakan Injil, memberitakan tentang Kristus. Dan yang terakhir adalah aplikasi peran Roh Kudus di keseharian kita. Yang pertama, dalam setiap perkumpulan orang percaya, di situ akan ada Tuhan bersama orang-orang yang percaya dalam perkumpulan itu. Aplikasi ini dilihat pada kejadian Pentakosta dalam Kisah Para Rasul itu. Banyak orang berkumpul, tapi kita lihat ada orang yang merasa di situ Tuhan ada bersama mereka, ada yang tidak. Makanya Roh Kudus itu menembus batas ruang dan waktu. Jadi apapun, dimanapun, kapanpun akan memberkati perkumpulan itu. Makanya pada saat orang itu banyak, kan tadi kan disebutkan dari ini, dari segala macam, tapi mereka semua disatukan, diberkati dalam perkumpulan itu. Memberikan pengetahuan dan hikmat dalam Efesus 1 ayat 17-18, dan berkatnya dalam Yohanes 14 ayat 17. Jadi setiap perkumpulan orang percaya, jika Tuhan ada di situ, maka Roh Kudus itu juga ada. Makanya ketika itu biarlah Roh Kudus, kita undang Roh Kudus Tuhan. Dan Roh Kudus Tuhan itu memberikan hikmat, pengetahuan, dan berkatnya. Yaitu perkumpulan yang bagaimana nih? Perkumpulan yang memberitakan firman Tuhan, menceritakan firman Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi saksi Kristus. Namanya sudah menyertakan firman Tuhan yang bersaksi tentang Kristus. Karena firman Tuhan itu ada tentang Yesus saja, Kristus. Yang kedua, aplikasinya
dalam kejadian Pentakosta pada kisah para rasul 2 tersebut. Kehendak Tuhan sulit atau sukar bagi manusia, semua akan terjadi. Jadi apapun yang Tuhan mau untuk hidup kita, mau itu sulit untuk kita atau mudah untuk kita, itu pasti akan terjadi. Makanya akan terjadi itu dalam bentuk apapun. Bisa melalui tingkah laku, kita bicara, menjadi alat Tuhan untuk menggenapi rencananya dan menunjukkan kebenaran. Jadi hidup kita ini adalah alat Tuhan, alat Tuhan untuk kebenaran firman-Nya. Yang ketiga, kuasa Tuhan akan membuat sebagian orang terheran-heran dan ada juga yang menyepelekan atau mencibir dari kuasa Tuhan tersebut. Tergantung sudut mana orang tersebut. Ada orang melihat perkumpulan bila memakai iman percaya akan mendapat keteduhan, kedamaian, dan terheran-heran melihat kuasa Tuhan. Kita bisa baca 1 Korintus 12. Ada kuasa mengajar, ada kuasa menerjemahkan, ada kuasa menyembuhkan, banyak. Tapi kita melihat dari iman percaya, bukan dilihat dari suatu hal yang aneh. Dan berikutnya ada orang yang melihat tidak dari sudut iman, bahkan tidak percaya pada Tuhan. Judge itu tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan. Ayat 13 kan dibilang mabok anggur. Dia itu hanya melihat lewat kepala, tidak bicara dengan imannya. Lalu berikutnya banyak bangsa, negara, bahasa, berbeda-beda, tapi hanya satu yang mempersatukan iman dalam Kristus. Efesus 1 ayat 13-14. Dan ada orang yang sepele mengasumsikan mabuk anggur manis. Tapi satu hal yang penting kita pegang, bahwa kuasa Tuhan di hari Pentakosta adalah sangat luar biasa. Jadi teman-teman, kita sudah tahu arti Pentakosta, kita sudah tahu peran Roh Kudus, dan kita sudah lihat aplikasinya melalui contoh peristiwa Pentakosta pada kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Di manakah kita? Apakah kita orang yang sepele? Apakah kita mau melihatnya lewat iman dengan roh yang ada di dalam hati kita, yang telah kita terima melalui Kristus Yesus? Semuanya tinggal pilihan kita. Menerima Tuhan Yesus, mengundang Roh-Nya yang kudus memimpin hidup kita, agar hidup kita berkemenangan, hidup kita menjadi saksinya, seperti yang dikatakan oleh Kisah Para Rasul. Kita menjadi saksi Kristus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kau terima kuasa dan menjadi saksiku ke ujung dunia, Yerusalem, Samaria, dan Yudea, dan ujung dunia. Kita harus jadi alat Kristus. Kita maknai Pentakosta ini, turunnya Roh Kudus ini. Anggur baru tercurah, Roh Kudus tercurah untuk menyatakan karya Tuhan dalam hidup kita. Selamat hidup berkemenangan dan melayani Tuhan, menjadi saksi Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Karena kasih-Mu yang luar biasa, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Engkau mati, Engkau bangkit, Engkau naik, bahkan Engkau memperlengkapi kami. Tidak membiarkan kami sendiri, tapi Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus, menghibur kami, menolong kami, dan menuntun kami di dalam kebenaran firman. Kami percaya Tuhan dengan Roh-Mu yang ada di dalam hati kami, memimpin hidup kami secara totalitas, sehingga kami boleh hidup berkemenangan, semakin hari semakin seperti Kristus. Dan kami bersyukur Tuhan, karena melalui Roh-Mu yang kudus, kami menjadi milik Tuhan, kami menjadi anak Tuhan, dan kami menjadi ahli waris Tuhan. Dan mampukan kami Tuhan untuk bersaksi tentang Yesus melalui perkataan, perbuatan, dan hidup kami, keseharian kami. Kami tahu Tuhan, kami masih muda dan belia, tapi kami percaya Tuhan, Kau mampukan kami Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan kami saat ini, sekalipun kami Tuhan sedang mengalami pandemi virus COVID-19, tapi kami percaya Tuhan, karya-Mu luar biasa.
Saat kami menghadapi ini semua, dan saat kami Tuhan Yesus harus bersekolah dari rumah, bahkan memilih sekolah tempat tujuan kami, semua kami lakukan lewat virtual atau online. Tapi satu hal, ajar kami bersyukur dan ajar kami mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dan tetap kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan masa depan kami, teman-teman kami kelas 9. Mereka yang akan berangkat ke remaja, mereka yang akan berangkat ke sekolah yang baru. Tuhan tetap sertai mereka, dan Tuhan berkati kedua orang tua mereka. Tuhan berkati keluarga mereka, apapun dan pergumulan mereka masing-masing di rumah. Tuhan bekerja dan Tuhan memulihkan dan Tuhan bantu. Pakai teman-teman kami kelas 9 Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kebenaran Tuhan melalui kehidupannya, menjadi saksi Kristus. Kami serahkan kehidupan kami ke depan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bangsa dan negara kami Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Pelayanan kerajaan Tuhan, khususnya HKBP Rawamangun, sekolah minggu, semuanya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah kami Tuhan, ampuni kami, sucikanlah kami, dan kuduskanlah kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.